Inilah sajian 5 info mengenai Bible, ministry, learning, partners, dan teknologi yang dapat menolong gereja dan Anda dalam pelayanan. Bible Info, aplikasi tafsiran Alkitab. Yayasan Lembaga Sabda mengembangkan banyak aplikasi berbasis Android, salah satunya tafsiran Alkitab. Apa isi aplikasi tafsiran Alkitab? Dalam aplikasi ini tersedia buku-buku tafsiran yang bermutu, di antaranya tafsiran Matthew Henry, Treasury of Scripture Knowledge, Full Life, Catatan Yerusalem, Edelberg, Wycliffe, dan sebagainya. Apa pentingnya tafsiran-tafsiran ini? Selain untuk mempelajari ayat-ayat Alkitab dengan lebih jelas, karena sudah ditafsirkan, kita juga bisa membandingkan beberapa tafsiran untuk melihat perbedaan dan persamaan hasil tafsiran ayat-ayat Alkitab tersebut dari banyak sudut pandang penafsirnya. Selain itu, tafsiran juga berguna untuk mengecek hasil penggalian Alkitab atau PA pribadi, apakah penggalian kita menyimpang atau kurang tepat. Jadi, cara tepat memakai tafsiran adalah setelah kita sendiri melakukan penggalian Alkitab secara pribadi dan bukan sebelumnya. Selamat mencoba! Ministry Info, doa sedunia, Operation Word. Operation Word atau doa sedunia adalah panduan doa bagi bangsa-bangsa dengan informasi yang akurat. Operation Word bertujuan menginformasikan dan menginspirasi umat Tuhan untuk berdoa dan bertindak mengubah dunia. Panduan doa ini terdaftar dalam Christianity Today sebagai 50 buku teratas yang telah membentuk kaum Injili. Sabda bekerja sama menyediakan aplikasi doa sedunia untuk memperlengkapi Anda memengaruhi bangsa-bangsa bagi Kristus melalui doa. Di dalamnya terdapat informasi dan pokok doa dari 215 negara, bangsa-bangsa, dan kota-kota di dunia yang tersedia dalam 328 bagian. Tiap negara memiliki halaman bendera, peta, tantangan untuk doa, jawaban doa untuk disyukuri, geografi plus populasi, suku bangsa plus bahasa ekonomi, politik, religi, dan data religi. Temukan Operation Word di situs operationword.org dan aplikasi doa sedunia di sabda.app. Mari bersatu dan berdoa bagi dunia. Learning Info, belajar berdoa dengan firman Tuhan. Ketika berdoa, pernahkah Anda merasa bosan dan sulit fokus sehingga doa Anda banyak mengulang kata-kata yang sama? Jika ya, mungkin Anda perlu belajar cara berdoa yang alkitabiah, sehingga hati kita semakin dekat dengan Allah. Bagaimana caranya? Dalam seminar bertajuk Praying the Word, diajarkan cara berdoa dengan firman Tuhan. Tujuannya supaya kita lebih mendengar, berbicara, dan memahami Tuhan melalui doa kita. Selain itu, dijelaskan juga pentingnya berdoa dengan firman Tuhan dan langkah-langkah praktisnya. Ingin tahu isi seminar ini secara lengkap? Silakan kunjungi ke situs live.sabda.org. John Piper pernah berkata, berdoa dengan iman berarti membaca Alkitab dalam semangat doa dan membiarkan makna ayat-ayatnya menjadi doa kita dan menginspirasi pikiran kita. Nah, bagi Anda yang belum pernah berdoa dengan firman Tuhan, mari belajar bersama dan merasakan manfaatnya. Partners Info, Faith Comes by Hearing, FCBH. Pada 1972, Jerry dan Annette Jackson mendirikan Faith Comes by Hearing dengan membuka perpustakaan peminjaman kaset Kristen. Kini, komitmen mereka adalah menyampaikan firman Tuhan dalam bahasa-bahasa yang dapat didengar semua orang di mana saja. Dengan misi membagikan firman Tuhan kepada yang terakhir, terkecil, dan yang terlupakan, FCBS telah menolong ratusan juta orang di seluruh dunia untuk mendengar Injil dalam bahasa yang mereka pahami. Bekerjasama dengan lebih dari 700 organisasi, FCBS telah merekam Alkitab dalam lebih dari 1.772 bahasa dan mengadaptasi 1.200 plus film Injil. Melalui mereka, firman Tuhan dalam format audio dan video tersedia bagi lebih dari 80% populasi dunia. Pada 2033, mereka berharap dapat menyediakan rekaman Alkitab dalam setiap bahasa yang dibutuhkan. Ingin terlibat dan berdoa bagi pelayanan FCBH? Silakan kunjungi faithcomesbyhearing.com. Teknologi Info, Broadcast Channel di Instagram. Broadcast Channel adalah fitur pesan massal yang bermanfaat memperkuat relasi dengan pengikut pemilik akun IG. Fitur ini juga bisa menjadi cara cepat dan kasual untuk menolong para pengikut tetap up to date. Pemilik akun bisa menggunakan teks, foto, video, dan audio untuk berbagi update terbaru dan momen-momen di balik layar, atau menggunakan polling untuk mendapat masukan dari pengikutnya. Hanya pemilik akun yang bisa mengirimkan pesan, tetapi pengikut dapat merespons atau memberikan suara polling. Dalam konteks pelayanan, fitur ini dapat bermanfaat untuk mendistribusikan warta gereja, berbagi momen keseruan acara khusus, atau meminta masukan untuk kegiatan tertentu misalnya terkait pilihan makanan, dekorasi, tema khotbah, dan sebagainya. Instagram juga berjanji akan mengembangkan fungsi baru untuk fitur ini ke depan. Jadi pastikan tim media sosial Anda mengikuti perkembangannya. Inilah Sabda 5, 5 dalam 5. 5 info dalam 5 menit untuk Anda, gereja, dan pelayanan.